wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Jana dengan NPM 2023-21-5099. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SMA dengan model EDI. Sebelumnya, kita akan membahas bagaimana mengembangkan atau merancang bahan ajar bahasa Indonesia dengan menggunakan model EDI, yaitu model EDI 4 jenis analisis penting. Yang pertama ada analisis kurikulum, yaitu mengacu pada kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia atau siswa mampu memahami, menganalisis, serta memproduksi berbagai jenis teks, salah satunya teks eksposisi. Yang kedua, analisis kebutuhan siswa. Siswa kesulitan membedakan tesis, argumen, penegasan ulang. Siswa butuh contoh teks eksposisi yang dekat dengan kehidupan mereka. Selanjutnya, siswa memerlukan latihan menulis yang bertahap. Yang ketiga, ada analisis karakteristik siswa. Usia 15-16 tahun, berpikir abstrak, cepat bosan, dan menyukai media digital dan visual. Yang terakhir, analisis konteks atau media. Ketersediaan laptop atau HP, aplikasi pendukung seperti PDF, Google Classroom, atau Google Docs. Hasil analisis, guru perlu membuat bahan ajar yang visual dekat dengan pengalaman siswa. Gak apa-apa. 4 jenis analisis penting. Yang pertama ada analisis kurikulum yang mengacu pada kurikulum Merdeka. Capaian pembelajaran bahasa Indonesia atau siswa mampu memahami, menganalisis, serta memproduksi berbagai jenis teks, salah satunya teks eksposisi. Yang kedua ada analisis kebutuhan siswa. Siswa kesulitan membedakan tesis, argumen, penegasan ulang. Siswa juga butuh contoh teks eksposisi yang dekat dengan kehidupan mereka. Dan juga siswa memerlukan latihan menulis yang bertahap. Yang ketiga, analisis karakteristik siswa. Itu usia 15-16 tahun, berpikir abstrak, cepat bosan, dan menyukai media digital dan visual. Yang terakhir, analisis konteks atau media. Adanya ketersediaan laptop atau HP dan aplikasi pendukung seperti PDF, Google Classroom, dan Google Docs. Hasil analisis, guru perlu memerlukan bahan ajar yang visual dekat dengan pengalaman siswa dan memberi latihan runtut. Berikutnya tahap desain. Pada tahap desain, guru merencanakan seperti apa bahan ajar yang akan dibuat. Kayak yang pertama tuh menentukan tujuan pembelajaran. Setelah belajar materi ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi struktur teks eksposisi, menemukan informasi dan gagasan dalam teks, menulis teks eksposisi dengan sederhana. Selanjutnya, menentukan bentuk bahan ajar. Bisa menggunakan modul PDF, slide presentasi, lembar kerja digital atau LKPD, atau video penjelasan 3-5 menit. Selanjutnya, menyusun strategi pembelajaran seperti discovering atau siswa membaca contoh teks eksposisi. Dan modeling, guru memodelkan struktur teks. Practicing, siswa membuat kerangka teks. Dan terakhir, producing, menulis teks eksposisi sendiri. Yang terakhir, menentukan penilaian. Penilaian pengetahuan berupa pilihan ganda atau uraian, penilaian keterampilan berupa proyek
menulis teks eksposisi atau rubrik penilaian disiapkan seperti kejelasan tesis, kekuatan argumen, atau kebahasaan. Selanjutnya tahap development. Pada tahap ini, guru benar-benar membuat bahan ajar sesuai desain, seperti mengembangkan modul. Isi modul seperti pengertian teks eksposisi, struktur yaitu tesis, argumen, penegasan, terus ada juga kaidah kebahasaan, contoh teks eksposisi, latihan 1 atau identifikasi struktur, latihan kedua menulis kerangka, latihan ketiga menulis teks eksposisi. Yang selanjutnya mengembangkan media visual seperti slide PowerPoint dengan warna menarik atau grafik alur penyusunan teks, dan bisa juga contoh warna-warni tesis warna kuning atau argumen warna biru contohnya. Yang selanjutnya ada mengembangkan LKPD digital seperti Google Form atau Docs yang berisi soal-soal analisis tesis atau tugas menulis kerangka eksposisi. Selanjutnya membuat video penjelasan durasi 3-5 menit menjelaskan struktur teks eksposisi dan menyiapkan atau menyisipkan contoh sederhana. Semua bahan ajar diuji coba secara internal sebelum digunakan. Yang selanjutnya tahap implementation. Tahap ini adalah penerapan bahan ajar di kelas. Langkah implementasi. Yang pertama ada guru membagikan modul dan LKPD melalui Google Classroom. Yang kedua, guru memutar video penjelasan. Yang ketiga, siswa membaca contoh teks eksposisi. Yang keempat, siswa mengerjakan LKPD seperti mengidentifikasi struktur tes atau menulis kerangka. Yang kelima tadi, guru membimbing siswa menulis teks eksposisi lengkap. Yang keenam, hasil karya siswa diunggah ke Classroom. Peran guru memberikan umpan balik, memfasilitasi diskusi, dan mengarahkan siswa yang kesulitan. Selanjutnya ada tahap evaluation. Evaluasi dilakukan 2 jenis. Yang pertama ada evaluasi formatif atau selama proses. Ada kuis identifikasi struktur, cek rangka teks siswa, atau observasi partisipasi siswa. Tujuannya memperbaiki proses pembelajaran. Dan ada juga evaluasi sumatif atau akhir pembelajaran. Itu contohnya ada proyek menulis teks eksposisi, rubrik penilaian mencakup seperti kejelasan tesis, kekuatan argumen, penggunaan data atau fakta, dan yang terakhir kebahasaan dan ejaan, refleksi siswa terhadap kesulitan selama pembelajaran, dan evaluasi bahan ajar. Selanjutnya, guru menilai apakah bahan ajar itu mudah dipahami, menarik, dan efektif membantu siswa. Jika kurang, guru merevisi untuk pertemuan berikutnya. Itulah contoh bagaimana mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia siswa SMA dengan menggunakan model EDI. Pada materi teks eksposisi, dengan mengikuti langkah-langkah EDI, guru dapat menghasilkan bahan ajar yang sistematis, sesuai kebutuhan siswa, dan efektif digunakan dalam pembelajaran. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.